Halo Sobat Nobar, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini saya akan merangkum anime Tokyo Revenger episode 1. Pada episode ini menceritakan seorang pemuda yang tak sengaja melintasi waktu dan merubah masa depan. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita nobar skui. Di dalam kamar, nampak seorang pemuda yang sedang menonton televisi dan bermalas-malasan. Dia adalah Takemichi Hanagaki. Acara berita televisi yang dia tonton memberitakan perseteruan geng Tokyo Manji yang mengakibatkan meninggalnya beberapa warga sipil. Warga sipil tersebut adalah Tachibana Naoto dan Tachibana Hinata. Datanglah seorang emak-emak yang marah karena Takemichi menyalakan televisi dengan keras. Di tempat kerja, Takemichi juga terkena marah oleh manajernya karena tidak becus dalam bekerja. Saat di jalan, Takemichi bertemu dengan bocil-bocil yang mengerjainya. Takemichi meratapi hidupnya yang mengenaskan. Tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang mendorong dirinya hingga terjatuh ke rel kereta api. Ketika kereta itu hampir menabrak dirinya, dia teringat kekasihnya waktu SMP, Tachibana Hinata. Saat membuka mata, dia sudah berada di dalam kereta dengan penampilan yang berbeda. Lalu dia turun dari kereta setelah teman-temannya memanggilnya. Dia terkejut bertemu teman SMP-nya, Makoto, Yamagishi, Akun, dan Takuya. Ketika Takemichi berjalan melintasi cermin, dia juga terkejut dengan penampilannya sekarang. Melihat handphonenya, dia mulai sadar kalau balik 12 tahun yang lalu. Teman-teman Takemichi mengajaknya ke restoran. Di dalam restoran, Akun mengatakan kalau dia bersyukur Masaru sepupu Takemichi adalah pentolan kelas 3 di SMP Shibuya. Takemichi heran dan bertanya apa hebatnya sepupunya itu. Makoto berkata kalau mereka akan tawuran. Saatnya perang antara anak kelas 2 Mizu melawan anak kelas 2 Shibuya. Tentu saja Takemichi masih terkejut akan hal itu. Mereka pergi mencari anak kelas 2 di SMP Shibuya. Di jalan, Takemichi panik karena sudah lama dia tidak berkelahi. Sampailah mereka di sebuah taman. Mereka masih belum bertemu anak kelas 2 Shibuya. Takemichi ingat kejadian setelah ini. Tiba-tiba datanglah sekelompok orang. Mereka adalah geng motor kelas 3 Shibuya dan mereka berandalan sejati. Mereka bermaksud menghajar Takemichi dan kawan-kawan karena telah menantang anak kelas 2 SMP Shibuya yang lagi studi tuh. Yamagishi berkata kalau mereka sudah berbicara dengan pemimpin anak kelas 3 yang bernama Masaru. Tanpa diduga, Masaru hanyalah kacung dalam kelompok tersebut. Ketika Masaru disuruh membelikan jus untuk kelompoknya, Takemichi dan teman-temannya dihajar sampai babak belur oleh geng motor itu, dan mereka pun meminta maaf. Mulai saat itu, Takemichi ingat bahwa dia dan teman-temannya menjadi kacung geng Tokyo Manji. Di dalam hidupnya, selalu meminta maaf. Setelah itu, dia ingat dengan Tachibana Hinata yang meninggal 12 tahun kemudian karena geng Tokyo Manji. Saat perjalanan pulang, Takemichi pergi dan ingin menemui Tachibana. Sampailah dia di apartemen Hinata. Takemichi terkejut dan menangis melihat wajah Hinata. Dia izin pulang, tapi Hinata mengatakan bohong, pasti ada sesuatu. Lalu memegang wajah Takemichi dan meminta untuk memberitahu segalanya. Takemichi menangis ketika Hinata mengucapkan sampai jumpa padanya. Di sebuah taman, Takemichi melihat ada anak yang dipalak beberapa preman. Karena kesal, Takemichi memukul salah satu dari mereka. Dia mengambil botol di dekatnya dan menyuruh mereka pergi. Anak itu berterima kasih pada Takemichi. Takemichi memberitahu kalau berhadapan dengan orang seperti itu harus menunjukkan nyali yang besar. Anak itu mencatatnya, tapi dilarang Takemichi. Ternyata anak itu adalah Tachibana Naoto, adik dari pacarnya Tachibana Hinata. Takemichi juga memperkenalkan diri padanya. Naoto bilang dia tidak menyukai kakaknya karena sering disuruh. Takemichi juga mengatakan kalau dia sangat menyukai kakaknya Naoto. Takemichi mengatakan bahwa di masa depan, tahun 2017, dia terjatuh ke rel kereta. Mengira bakal mati, tetapi malah melintasi waktu. Dia juga mengatakan bahwa kakaknya akan meninggal dan bersamaan dengan dirinya. Takemichi meminta Naoto untuk melindungi kakaknya. Takemichi meminta tolong dan memberi jabat tangan pada Naoto. Ketika menyentuh tangan Naoto, Takemichi terbangun dan sadar sudah kembali ke masa sekarang. Dia heran masih bisa selamat atas kejadian itu. Seseorang kemudian datang. Dia adalah Naoto yang menyelamatkannya. Takemichi telah merubah masa depan dengan melintasi waktu ke masa lalu.
Naoto berkata kalau kakaknya tidak bisa selamat dan meminta Takemichi untuk menyelamatkan kakaknya, dan bersambung.